Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali diskusi kita untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan perhitungan minggu efektif. Oke ya, terkait dengan minggu efektif. Rincian minggu efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung, di mana minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sementara untuk minggu tidak efektif adalah banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas. Ya, itu untuk minggu tidak efektif. Kemudian, minggu efektif perlu disusun oleh guru untuk pedoman waktu dalam merencanakan pembelajaran selama 1 semester pada tahun pelajaran tertentu. Oke ya teman-teman, jadi kalau kita melihat pengertian dari minggu efektif dan minggu tidak efektif. Kalau minggu efektif itu nanti bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, itu untuk minggu efektif. Kalau minggu tidak efektif itu banyaknya pekan dalam kalender pendidikan, oke ya, dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas. Nanti terkait dengan minggu efektif mungkin ada istilah hari efektif, ada hari efektif sekolah, ada hari efektif fakultatif. Nah, apa bedanya? Kalau hari efektif sekolah itu artinya hari itu bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran seperti biasa, ya artinya kalau pembelajaran siswa nanti datang ke sekolah ya. Jadi saya ulangi, untuk hari efektif sekolah itu artinya siswa datang ke sekolah dan nanti kita bisa menggunakan waktu itu untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Itu hari efektif sekolah. Kemudian ada istilah hari efektif fakultatif. Nah, artinya apa? Hari efektif fakultatif itu siswa nanti dia datang ke sekolah, tetapi nanti kita tidak waktu kedatangan atau hari itu tidak bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Misalnya untuk hari efektif fakultatif itu kelas meeting misalnya. Siswa kan diminta datang untuk ke sekolah, tetapi di situ tidak ada kegiatan pembelajaran. Siswa diarahkan untuk mengikuti kelas meeting misalnya. Atau perayaan hari besar Islam misalnya ya, ada perayaan hari besar Islam. Kemudian siswa diminta datang untuk misalnya kalau di sekolah SD atau di SMP atau mungkin juga di SMA itu siswa diminta untuk perayaan misalnya hari Isra Mi'raj atau Maulid Nabi misalnya. Kemudian siswa diminta untuk membuat satu kegiatan. Nah, tetapi pada hari itu tidak ada kegiatan pembelajaran. Nah, itulah hari efektif fakultatif. Oke ya, jadi nanti kita harus bisa memetakan mana tanggal berapa saja yang bisa saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas misalnya. Nah, itu nanti yang perlu untuk kita perhatikan ya sekali lagi, sehingga materi yang kita susun nanti sampai pada alokasi waktunya itu bisa kita realisasikan. Nah, apa manfaat ketika kita sebagai seorang guru itu mampu membuat rincian minggu efektif? Pertama, rincian minggu efektif itu menjadi pedoman bagi guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan prota dan juga promes. Nah, nanti dengan bantuan minggu efektif ini kita bisa tahu selama 1 semester ini ada berapa jam pelajaran yang bisa saya manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga kita akan tahu, oh misalnya nanti pada
semester ini hanya ada 14 tatap muka misalnya. 14 jam 14 minggu efektif. Nah, tinggal dikalikan jam pelajarannya lah. Nanti di situ akan kita bisa menyusun distribusi alokasi waktunya. Kemudian yang kedua, manfaat rincian minggu efektif untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Jadi nanti dengan kita mengetahui rincian minggu efektif, kita bisa tahu hari-hari yang tidak efektif. Ya, ini sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan, kalau hari efektif itu yang seperti apa, hari efektif fakultatif itu yang seperti apa, hari efektif sekolah itu yang seperti apa, tadi sudah saya sampaikan di depan tadi. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Artinya, nanti setelah kita tahu selama satu semester ini ada berapa jam pelajaran, maka kita bisa kita tata. Misalnya KD 3.1 ini nanti ada berapa kali tatap muka, ada berapa jam pelajaran misalnya. Untuk mencapai KD 4.1 misalnya dibutuhkan waktu berapa jam pelajaran misalnya. Nah, itu nanti bisa kita susun, bisa kita rancang kalau kita sudah membuat rincian minggu efektifnya. Kemudian yang keempat, untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP pada satu pekan. Tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi minggu efektif itu kaitannya dengan rincian waktunya. Selama satu minggu ini, misalnya saya ada, misalnya minggu ini ada hari efektif sekolah, misalnya. Pada minggu ini berarti saya bisa melakukan tatap muka dengan siswa. Misalnya saya mengajar pendidikan agama Islam. Kalau untuk jenjang SMA itu kan ada 3 jam pelajaran. Saya bisa menggunakan itu. Saya 3 jam pelajaran ini bisa saya gunakan untuk kegiatan materi tertentu. Misalnya minggu depan ternyata ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam, sehingga di situ tidak ada pembelajaran. Nah, maka dengan hal yang demikian, dengan penghitungan dan rencana efektif ini kita bisa tahu materi ini akan saya sampaikan pada pertemuan keberapa. Oke ya, itu manfaat rincian minggu efektif. Kemudian, format dan perhitungan minggu efektif. Format rincian minggu efektif pada dasarnya terdiri dari 3 bagian. Pertama, ada identitas mata pelajaran, kemudian perhitungan alokasi waktu, dan juga distribusi alokasi waktu. Oke ya, itu terkait dengan forma dan perhitungannya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian pertama ada identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran itu yang bagaimana? Identitas mata pelajaran itu nanti di di dokumen rincian minggu efektif itu di dalamnya setidaknya memuat satuan pendidikan. Misalnya nanti saya di SMA Negeri 1 mana misalnya, atau SMA Almanar atau apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua mata pelajaran. Jadi harus ada mata pelajarannya. Ini untuk mata pelajaran apa? Kemudian untuk kelas berapa? Kemudian untuk semester berapa? Untuk tahun ajaran berapa? Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa rincian minggu efektif itu setiap tahun itu berbeda. Jadi misalnya tahun ajaran 2021, 2022 dengan tahun ajaran 2022 dan 2023 itu nanti sangat mungkin untuk berbeda atau dan pasti berbeda terkait dengan rincian minggu efektifnya. Nah, oleh karena itu mau tidak mau setiap tahun kita harus membuat. Ya, setiap tahun ajaran ya kita harus membuat di masing-masing semester tentunya. Oke, contoh yang paling mudah adalah hari libur
hari raya Idul Fitri misalnya, atau hari libur sebelum dan menjelang bulan Ramadan itu kan nanti biasanya ada hari libur. Nah itu kan terus berganti bulannya. Nah maka rincian minggu efektif setiap tahun pasti akan mengalami perubahan. Oke, kita lanjutkan. Perhitungan alokasi waktu. Nah, untuk perhitungan alokasi waktu itu, nanti di dalamnya ada jumlah bulan dalam tiap semester. Jadi informasi apa sih yang bisa kita dapatkan ketika atau kita buat ketika kita membuat rincian minggu efektif. Ada jumlah bulan dalam tiap semester. Nah, jumlah bulan dalam setiap semester itu selalu tetap, yakni 6 bulan per semester. Jadi untuk semester ganjil itu mulainya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu masuk ke semester ganjil. Oke ya, kemudian untuk semester genapnya dimulai dari bulan Januari, Februari sampai bulan Juni itu tetap. Ya, jumlah bulan dalam tiap semester itu tetap. Yang kedua, jumlah minggu dalam setiap bulan. Nah, maksudnya bagaimana? Jumlah minggu atau jumlah pekan dalam setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi dari pemerintah. Nah, ini nanti teman-teman harus punya kalender dulu. Jadi kalau kita mau membuat rincian minggu efektif, teman-teman harus punya yang namanya kalender pendidikan. Oke ya. Kemudian yang ketiga ada jumlah minggu dalam tiap semester. Maksudnya bagaimana? Jumlah minggu dalam tiap semester ini nantinya ditentukan oleh total seluruh minggu tiap bulan pada satu semester. Oke ya. Kemudian jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan beberapa kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam kalender pendidikan. Misalnya ada libur awal semester, ada libur ujian nasional, ada libur awal puasa, ada libur hari raya Idul Fitri dan seterusnya tadi yang sudah saya contohkan. Kemudian yang kelima, jumlah minggu efektif dalam tiap semester dihitung berdasarkan jumlah minggu efektif. Maaf, saya ulangi. Jumlah minggu efektif itu dihitung berdasarkan pada jumlah minggu per semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Jadi nanti kita menghitung dulu. Satu bulan ada berapa minggu efektif. Kemudian nanti kita akumulasi satu semester ada berapa, satu semester itu ada berapa minggu, ada berapa pekan. Nah, kemudian nanti kita hitung pekan atau minggu tidak efektif. Satu minggu ada berapa tidak efektif. Nah, baru nanti minggu efektif itu adalah hasil pengurangan dari total minggu atau total pekan dikurangi total pekan efektif. Gitu ya. Itu terkait dengan apa namanya tadi pekan efektif. Jadi sampai ya. Ini saya ulangi ada pencet tadi. Oke, ini tadi identitas mata pelajaran. Sudah. Oke, perhitungan alokasi waktu ya tadi. Kemudian jam pelajaran tiap minggu. Jadi nanti di rincian minggu efektif itu akan ada jam pelajaran tiap minggu. Jadi seminggu ada berapa jam pelajaran. Kemudian ada jumlah jam pelajaran efektif. Kita akan menghitung ini. Jumlah jam pelajaran efektif. Nah, ini semua harus kita tentukan. Ya. Sehingga nanti kita betul-betul memiliki informasi yang akurat. Jadi nanti perencanaannya bisa betul-betul bagus, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya distribusi alokasi waktu.
Nah, distribusi alokasi waktu ini berisi tentang rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam RPP. Jadi kan di pertemuan sebelumnya sudah kita lihat ya, pada setiap mata pelajaran di setiap kelas itu nanti akan ada kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar itu kan banyak, misalnya kalau saya mengajar PAI kelas 10 misalnya, di situ ada misalnya sampai KD 3.11 misalnya. Jadi ada 11 kompetensi dasar. 3. Nah, itu nanti saya harus bisa memetakan untuk kompetensi dasar 1, KD 1 itu berapa jam pelajaran, KD 2 berapa jam pelajaran, dan seterusnya sampai KD 11. Oke ya, ini terkait dengan apa namanya tadi, rincian minggu efektif. Oke ya. Nah, ini tadi terkait dengan teorinya. Kira-kira teorinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan coba apa ya, memperagakan ya, kita coba peragakan, mensimulasikan kalau kita melakukan penghitungan itu kira-kira seperti apa. Nah ini, sekarang kita coba, ini analisis alokasi waktu. Ini misalnya ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa rincian minggu efektif itu setidaknya memuat 3 unsur. Pertama adalah unsur identitas sekolah. Nah, unsur identitas sekolah itu isinya apa saja? Isinya diantaranya adalah nama satuan pendidikan. Ini misalnya nama sekolah SMA Kendal misalnya ya. Kemudian mata pelajarannya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian kelas, ini kelas berapa? Ini kelas 10. Kemudian semester genap, kemudian diajarkan di tahun ajaran 2021-2022. Nah, karena di sini ada tulisan tahun ajaran 2021 tahun 2022, maka teman-teman nanti harus mengacu pada kalender pendidikan untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Oke ya, ini untuk komponen yang pertama terkait dengan rincian minggu efektif harus memuat identitas. Kemudian di dalamnya ada apa saja, ini kita masuk ke pokoknya. Di dalamnya ada perhitungan alokasi waktu. Nah, di perhitungan alokasi waktu ini nanti ada jumlah bulan dalam tiap semester. Nah, ini di semester ini semester genap ya, semester genap. Misalnya saya ambil contoh semester genap. Semester genap di sini bulannya apa? Kalau semester genap itu dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, ini sudah ada. Kemudian jumlah minggu dalam setiap bulan. Nah, di bulan Januari ini ada berapa minggu? Total minggunya atau total pekan. Nah, di sini nanti baru kita akan menghitung jumlah jumlah minggu, maaf ini kebalik ya, jumlah minggu tidak efektif harusnya bukan. Jumlah minggu tidak efektif gitu ya. Nah, ini yang benar. Ini jumlah minggu tidak efektif, kemudian di sini jumlah minggu efektif. Nah, nanti di sini baru kita kasih keterangan. Misalnya Januari. Nah, bulan Januari ada berapa minggu? Untuk penentuan jumlah minggu ini, kita tidak mengacu pada kalender secara umum ya. Kalau kita mengacu kalender secara umum, maka jumlah minggu di setiap bulan itu pasti akan ada 4. Ada 4, tetapi tidak. Untuk di sini, penentuan jumlah minggu, baik itu jumlah minggu, jumlah pekan, kemudian jumlah minggu tidak efektifnya, kita mengacunya pada kalender pendidikan. Jadi kalau kita mau melihat ini atau mengisi rincian minggu efektif, kita harus melihat pada kalender pendidikan. Nah, sekarang saya ambil contoh, misalnya di sini saya menggunakan kalender pendidikan, ini punyanya Provinsi Jawa Tengah. Oke,
sekarang kita simulasikan. Perhatikan di sini, ini bulan Januari ya. Untuk pertama yang kita hitung adalah jumlah minggunya atau jumlah pekannya. Nah, jumlah ini minggu pertama, ini minggu kedua, minggu pertama di oke. Kalau kita melihat di sini ada tanggal 1 itu hari Sabtu, tanggal 2 hari Minggu dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat di sini ada minggu kotaknya ya, ada kotak 1, kotak 2, maksudnya di kotak barisan 3, barisan 4, barisan 5, barisan 6. Nah, apakah bulan Januari itu ada 6 minggu atau berapa minggu sebenarnya? Nah, untuk menentukan jumlah minggu itu, pertama yang perlu kita perhatikan adalah jumlah hari di dalamnya. Ini yang saya pakai karena ini apa namanya untuk jenjang SMA ya. Saya pakai yang jenjang SMA di sini. Kenapa yang di hari Sabtu ini semua di blok hijau? Nah, ini adalah rumusan. Nah, ini keterangannya. Untuk 5 hari sekolah. Saat ini kan ada sekolah yang masuknya 5 hari. Ada yang masuknya 6 hari. Nah, ini sekolah yang masuknya 5 hari. Jadi mulainya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtunya libur. Nah, maka di sini di kalender ini untuk yang hari Sabtu semua diblok. Nanti kalau yang 6 hari kerja atau 6 hari sekolah berarti yang hari Sabtu ini tidak diblok. Di sini nanti akan ada warnanya putih sama. Nah, kemudian di sini ada tanda-tanda ini. Ini ada tanda ini seperti ini, ada yang kemudian segitiga bintang, kemudian ada yang hijau tapi yang lingkaran, ada yang segi 6 seperti ini kayak bintang segi 6, terus kemudian ada yang bintang segi 5, ada yang bintang dilingkari, ada yang warnanya ini kotak merah putih. Nah, ini maksudnya apa? Ini sudah ada ketentuannya di sini, ada keterangannya. Nah, di sini untuk yang warnanya merah putih ini mengikuti upacara Hari Besar Nasional. Kemudian yang hijau dicentang seperti V itu adalah libur umum. Kemudian yang warna kuning centang garis 1 itu libur semester gasal dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Ini biasanya di setiap provinsi atau di lembaga pendidikan di tingkat provinsi, maksudnya pemerintah yang menaungi tentang itu biasanya beda-beda. Ada yang dikasih tanda blok, tapi ini untuk yang provinsi Jawa Tengah dia menggunakan apa namanya simbol-simbol. Oke lah, itu tidak jadi masalah. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa minggu efektifnya. Berapa jumlah minggunya untuk bulan Januari. Teman-teman, perhatikan di sini hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 1 ini sudah apa namanya, sudah masuk bulan Januari. Tetapi untuk menentukan jumlah minggu itu, nanti yang jadi patokan adalah jumlah minggu, harinya maaf, jumlah hari dalam satu minggu itu minimal 4. Ya, minimal 4. Kalau nanti 3 tidak boleh. Nah, maka di sini apalagi ini yang 5 hari kerja, berarti ini tidak masuk ya. Artinya hari Sabtu itu kan tidak masuk apa namanya kegiatan pembelajaran tidak ada, maka libur di sini. Nah, berarti untuk yang tanggal 1 ini tidak kita hitung. Begitu juga dengan yang tanggal 31. Yang tanggal 31 tidak kita hitung di bulan Januari, tetapi nanti hari Senin, ini ya hari Senin pertama, hari Senin kedua, atau supaya tidak bingung kita mulai dari tanggal 1, tanggal 1-nya kebetulan hari Sabtu. Maka di bulan Januari ini untuk hari Sabtu yang pertama ini tidak masuk di bulan Januari. Tidak kita masukkan. Maka minggu pada bulan Januari itu kita mulai dari tanggal 3. Kenapa? Karena di barisan ini, barisan yang pertama ini hanya ada satu hari, yakni hari Sabtu saja. Ini kita tidak kita anggap sebagai bagian dari minggu bulan Januari. Begitu juga yang minggu ketiga, di baris ketiga ini ada, baris keempat ada, baris kelima ada. Nah, baris keenam hanya ada satu hari, yakni hari Senin. Maka tanggal 31 ini tidak masuk ke dalam minggunya Januari. Nah, jadi total minggu dalam satu bulan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke ya. Kita coba isi tadi untuk yang hari
untuk yang bulan Januarinya. Oke, sekarang coba kita kembali lagi ke sini. Tadi jumlah minggunya ada berapa tadi? Ada 4 ya jumlah minggunya tadi. Jumlah minggunya ada 4. Nah, berarti kita tulis di sini 4. Oke, sekarang dan masih di bulan boleh teman-teman menghitung ke bawah dulu atau mau menghitung jumlah minggu tidak efektifnya. Oke, kita ambil satu ya yang Januari. Sekarang kita hitung jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu tidak efektif tadi sudah saya bahas ya, bahwa yang dimaksud dengan tidak efektif itu artinya tidak kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, jadi apa? Nah, coba kita lihat di sini ada enggak hari yang tidak bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran? Tidak ada. Oh ya, saya lupa. Nanti untuk penentuan hari minggu efektifnya lah nanti. Oke, kemudian untuk di hari di bulan ini Januari Februari ya. Ini di bulan Februari. Sekarang coba perhatikan di bulan Februarinya. Di sini kotak 1 atau baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Baris pertama ini ada berapa hari ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 hari ya yang di baris pertama ya. Maka ini kita hitung. Berarti untuk bulan yang terakhir ini tanggal 28 bulan Februari. Ini dia sendiri kan? Ini kan dia sendiri. Kalau di sini ada 4. Nah, berarti untuk bulan Februari ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 1 tapi tidak kita hitung. Sekali lagi untuk penentuan minggu efektif itu minimal 1 minggu ada 4 hari. Ini hari pertama hari Selasa, hari kedua hari Rabu, hari ketiga hari Kamis, hari keempatnya adalah hari Jumat. Nah, ini berarti kita hitung sebagai 1 minggu. Jadi minggunya adalah 1, 2, 3, 4. Bulan Februari ada 4 minggu. Kita isikan ya. Oke. Untuk bulan Februari jumlah minggu ada 4. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung jumlah minggu tidak efektif dan jumlah minggu efektifnya. Misalnya kita kembali lagi ke kalender. Oke. Bulan Januari. Di sini ada nggak hari liburnya? Misalnya saya mengajar hari Senin ya. Saya mengajar hari Senin. Hari Senin. Di sini hari Senin kan tadi ada 4 minggu ya. Nah, ada 4 minggu. Di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, ini kan masuk semua ya. Ini kan masuk semua. Nah, karena ini masuk semua berarti jumlah minggu efektif pada bulan Januari ada berapa? Ini 1, 2, saya ulangi, 1, mulai dari tanggal 3, minggu kedua tanggal 10, minggu ketiga tanggal 17, minggu keempat tanggal 24. Berarti untuk bulan Januari ini bulan Januari minggu efektifnya ada 4. Kita masukkan lagi di sini ada 4 juga. Nah, ini jumlah minggu efektifnya ada 4 kan? Kenapa? Karena jumlah minggu tidak efektifnya tidak ada, dia 0 kan tadi, 0. Nah, ini jumlah minggu efektifnya 4. Nah, misalnya ini ya, misalnya kita simulasikan saja. Misalnya kita hari ini, misalnya saya mengajar hari Senin. Maka nanti yang menjadi patokan adalah kalender yang hari Senin. Misalnya saya ngajarnya hari Senin ya, saya ulangi. Nah, sekarang kita lihat di bulan Februari. Nah, bulan Februari. Di bulan Februari tadi ada 4 minggu ya. Di bulan Februari kan ada 4 minggu. Nah, tanggal 31 itu kan tanggal 31 bulan Januari. Tetapi di dalam kalender pendidikan ini, dia ikutnya di bulan
Februari. Kenapa? Karena tanggal 31 itu dia sendiri kan di sini. Karena dia sendiri, dia diikutkan ke sini yang banyak. Nih, kosong. Kotak yang kosong pada barisan ini itu ada 5, ada 4 ya, karena yang terakhir itu memang hari libur. Sementara di sini kotak yang kosong hanya ada 1, maka tanggal 31 ini diikutkan di sini. Nah, berarti di bulan Februari saya memiliki hari efektifnya berapa kali? 1 tanggal 31 Januari, minggu pertama, minggu kedua tanggal 7, minggu ketiga tanggal 14, minggu keempat tanggal 21. Ya, jadi di bulan Februari ini karena saya mengajar hari Senin, ya sudah hari Senin berarti ini penuh semua, ada 4. Tidak, artinya minggu pertama saya mengajar, minggu kedua saya mengajar, minggu ketiga saya mengajar, dan minggu keempat saya mengajar. Oke ya, ini teman-teman harus perhatikan ini harinya. Kalau misalnya mengajar hari Selasa, misalnya saya mengajarnya hari Selasa ini ya. Kalau saya mengajar hari Selasa, maka yang jadi patokannya di sini. Ini ada 4. Jadi bulan Januari ada 4 minggu. Bulan Februari, nah di bulan Februari jumlah minggunya betul ada 4. Tapi minggu efektifnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Kalau teman-teman mengajarnya hari Selasa. Supaya fokus, kita coba untuk yang hari Senin ya. Misalnya saya mengajarnya hari Senin. Oke, di hari Senin. Di Januari tadi ada 4 minggu, di Februari ada 4 minggu. Nah, ini yang tanggal 28 Februari ikutnya kemana? Sekali lagi, karena di sini hanya yang terisi hanya 1, maka dia diikutkan ke bulan berikutnya. Berarti di bulan Februari ini saya ada 4 kali tatap muka, dan di situ bisa saya gunakan untuk pembelajaran. Kenapa? Karena di dalamnya hanya ada hari atau minggu efektif saja. Oke ya. Oke, berarti di bulan Februari minggu efektifnya minggu tidak efektif, tidak ada, 0. Maka jumlah minggu efektif ada 4. Oke ya. Sekarang kita masuk yang bulan Maret misalnya. Yang bulan Maret. Oke, sebentar. Nih, untuk yang bulan Maret ya, bulan Maret ini tadi yang tanggal 28 Februari itu ikutnya di minggu pertama bulan Maret. Nah, berarti di bulan Maret ada berapa minggu? Total minggunya dulu kita hitung. Ini kan tadi ikut sini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena di sini di Maret, di minggu ya, yang mulai tanggal 28, 29, 30, 31 ini kan yang terisi 4. Jadi yang kosong cuma 1. Nah, maka di sini berarti kita hitung sebagai minggu penuh. Berarti bulan Maret ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bulan Maret berarti ada 5 minggu ya. Kemudian minggu efektifnya ada berapa? Sorry, minggu tidak efektif. Minggu tidak efektifnya ada berapa? Minggu tidak efektif karena saya mengajar hari Senin. Nah, di sini ini nih yang kosong ini, kotak yang kosong pada baris pertama. Nah, pada baris pertama ini ada kotak kosong. Kotak kosong ini berarti kita anggap ini. Yang tanggal 28 Februari ini kita anggap dia ada di sini. Berarti minggu pertama bulan Maret itu tidak ada kegiatan belajar. Kenapa? Karena dia libur. Ya kan? Ini tadi yang tanda seperti ini kan tadi libur. Kalau yang tanda segitiga biru itu tadi tandanya adalah UTS. Nah, berarti di bulan Maret jumlah minggunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah minggunya ada 5. Jumlah minggu tidak efektif ada berapa? Ada 1, yakni tanggal hari Senin tanggal 28 Februari dan hari Senin tanggal 7 Maret. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Jumlah minggu ada 5. Jumlah minggu tidak efektif ada 2. Berarti jumlah minggu efektif di sini ada 3. Ini kan dikurangi saja. 3 itu hasil jumlah minggu efektif sama dengan tadi rumusnya jumlah minggu dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Nah, berarti di sini 3. Nah, sekarang kita kasih keterangan. Ini keterangannya apa ini? Kok ada 2 di sini? Ada minggu tidak efektif kok di sini sampai ada 2. Keterangannya apa?
keterangannya. Misalnya tadi tanggal 28 Februari itu ada ada libur nasional. Libur nasional. Kemudian tanggal berapa lagi tadi? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 Maret ada UTS ya tadi, UTS misalnya. Nah, di sini ada keterangannya kan, jadi teman-teman bisa tahu kenapa di sini ada apa namanya? Dan di sini ada minggu tidak efektif ada 2. Tanggal berapa? Ya, itu tanggal 28 Februari karena ada apa namanya libur nasional. Kemudian satunya lagi tanggal 7 Maret karena ada UTS. Nah, ini penting teman-teman ya. Teman-teman harus mencatat ini. Ini sebagai keterangan dari jumlah minggu tidak efektif. Tujuannya apa? Nanti tanggal 28, tanggal 7 itu berarti tidak boleh ada kegiatan pembelajaran kan? Nah, nanti ketika teman-teman ini nanti fungsinya nanti ketika teman-teman membuat prota atau promes, oke ya. Nih, nanti saya berharap teman-teman mempraktekkan membuat ini. Oke. Begitu seterusnya, bulan April, Mei sampai Juni misalnya. Sorry. Ini tadi belum ini ya. Oke. Oh, ini tadi ini tadi belum ya. Jumlah minggu pada bulan Maret itu kan tadi ada 5 ya kalau kita menghitung di kalender pendidikan. Kemudian jumlah minggu tidak efektif itu ada 2. Tanggal berapa saja? Saya ulangi, tanggal 28 Februari karena di situ libur nasional, kemudian tanggal 7 Maret karena ada UTS. Nah, keterangan dari jumlah minggu efektif itu kita munculkan di sini supaya nanti teman-teman tahu kalau membuat promes atau membuat prota misalnya tanggal 28, tanggal 7 itu kita hindari. Oke ya. Nah, kemudian karena jumlah minggu tidak efektif ada 2, maka jumlah minggu efektif pasti ada 3. 5 dikurangi 2 sama dengan 3, maka di sini ada 3. Oke, sekarang kita masuk yang bulan April misalnya. Oke, kita coba hitung sekali lagi ya untuk yang bulan April. Nah, ini April. Saya tadi mengajar di hari apa? Senin ya. Nah, ini perhatikan. Kotak baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Baris 6 kosong, berarti tidak ada. Nah, sekarang kita lihat di baris pertama. Baris pertama hanya ada 1 saja. Tanggal 1-nya hari Jumat. Nah, Sabtu kan libur. Nah, berarti untuk hari ini, yang Jumat ini, dia tidak kita hitung. Dia ngikutnya di bulan ini, di bulan sebelumnya. Jadi untuk bulan April kita menghitungnya mulai tanggal berapa? Minggu pertama berarti di tanggal 4. Minggu kedua tanggal 11. Minggu ketiga tanggal 18. Minggu keempat tanggal 25. Nah, di sini lingkaran. Lingkaran hijau ini tadi tandanya adalah libur awal Ramadan. Nah, berarti tanggal ini ya, kita hitung dulu minggunya. April ada berapa minggu? Ada 4. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Karena saya mengajar hari Senin, ya, saya mengajar hari Senin. Ini Senin ya, tanggal 4, kosong kan? Nah, yang warna putih ini yang kita gunakan. Ini berarti nanti minggu tidak efektif, jumlah minggu pada bulan April ada 4. Jumlah minggu tidak efektif ada berapa? Ini tanggal 4 libur. Kemudian tanggal 17 dan tanggal berapa ini? Tanggal 25. Tanda apa ini namanya? Bintang segi 5 ya tadi. Ini adalah kegiatan ujian sekolah atau ujian madrasah. Nah, kegiatan ujian sekolah itu biasanya kelas 10 kan diliburkan. Karena saya mengajar kelas 10 berarti nanti hari Senin tanggal 18 dan hari Senin tanggal 25 tidak ada kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena off, siswa libur. Siswa kelas 10 libur. Nah, berarti kita hitung sekarang. April ada 4 minggu, kemudian minggu tidak efektifnya ada 3, yaitu tanggal 4, tanggal 18, dan tanggal 25. Oke. Oke ya, sekarang kita hitung, kita masukkan ya maksud saya. Oke, kita masukkan ke sini. April, jumlah minggunya ada berapa? Ada 4.
jumlah minggu tidak efektifnya ada berapa? Ada 3. Berarti jumlah minggu efektif hanya ada 1. Nah, di sini tanggal 4, kemudian tanggal 18, kemudian tanggal 25. Nah, sekarang kita kasih keterangan. Tanggal 4 ini tadi adalah libur puasa ya. Libur permulaan puasa LPP. Kemudian tanggal 18 ini tadi ada ujian sekolah. Tanggal 25 ada juga ujian sekolah. Oke ya, ini keterangannya seperti ini. Bulan Mei ada enggak? Bulan Juni bagaimana? Nanti silakan teman-teman hitung sendiri. Oke ya, saya sudah mencontohkan menghitung 4 bulan. Oke ya. Oke, ini kalau tidak saya hitung nanti kita tidak bisa mengisi distribusi minggu efektif. Oke, kita hitung saja sekalian ya. Atau saya hitung sendirilah. Mei misalnya. Bulan Mei. Bulan Mei itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu. Di situ ada 2 minggu tidak efektif. Oke, saya tulis. Di bulan Mei ada 4 minggu. Bulan Mei ada 4 minggu. Kemudian jumlah minggu tidak efektif ada 2. Berarti jumlah minggu efektif juga ada 2. Nah, sekarang di sini keterangannya tanggal berapa tadi? Tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 16. Tanggal 2 itu libur hari raya. Oke, tanggal 2 ini libur hari raya. Hari raya. Kemudian tanggal berapa lagi tadi? Tanggal 16. Tanggal 16 itu libur nasional. Tanggal 16 libur nasional. Oke. Nah, sekarang yang bulan terakhir ya, yang bulan Juni. Sekarang untuk yang bulan Juni misal di sini tidak ada. Kenapa? Karena bulan Juni ada, saya hitung minggunya dulu. Minggunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Di bulan Juni itu ada 5 minggu. Tetapi jumlah minggu efektifnya jumlah tidak efektifnya juga ada 5. Maka jumlah minggu efektifnya 0. Kok di sini banyak? Iya, karena di bulan Juni itu ada penilaian akhir semester, kemudian juga ada libur nasional, tidak ada libur nasional ya. Di sini adalah penilaian akhir semester dan juga ada libur semester. Kemudian masih ada 1 ya. Maaf, di bulan Juni ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu hanya ada 1. Kurang ya tadi. Di sini ada jumlah minggu efektifnya ada 4 ternyata. Di sini 1 saja. Nah, ini yang 4 apa saja ini isinya. Nah, kita tuliskan keterangannya. Misalnya tanggal berapa ini? 6 dan tanggal 13 itu ada penilaian akhir semester. Tanggal 6 dan tanggal 13 ada penilaian akhir semester. Kemudian berikutnya ada tanggal 20 dan tanggal 27 itu libur semester. Nah, kita tuliskan saja. Tanggal 20 dan 27. Di sini 20 dan 27 itu libur semester 2. Nah, ini berarti sudah ada keterangannya. Oke, sekarang kita hitung jumlah minggunya ada berapa. Jumlah minggunya di sini ada, tinggal kita hitung saja. 4 kali 4, 16, tambah 10, 26 ya.
Kemudian jumlah minggu tidak efektif 5, 9, 11 ya. Berarti di sini ada 15. 4, 8, 11, 12, 15. Sorry. Nah, sudah ketemu. Oke ya, ini penghitungannya. Nah, sekarang ini untuk analisa alokasi waktu minggu efektif. Sekarang kita masuk yang kedua, distribusi minggu efektif. Jumlah minggu semester ganjil. Nah, ini karena kita semester, oh sorry, kok ganjil, genap ya harusnya ini. Di semester genap. Jumlah minggu tidak efektif semester genap juga di sini harusnya. Genap. Ini juga genap juga. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Jumlahnya ada berapa? Ini 26. Jumlah minggu tidak efektif ada 11. Jumlah minggu efektif ada 15. Nah, ini distribusi waktunya. Kemudian jumlah jam belajarnya. Karena kita ini ya 45 ini saya dapatkan dari mana? 45 ini saya dapatkan dari peraturan yang kemarin ya, ketika kita membahas tentang apa namanya kemarin itu struktur kurikulum. Di struktur kurikulum kan di situ ada jamnya. Karena saya ini contoh misalnya saya mengajar PAI saya mengajar PAI di SMA. PAI di SMA itu sesuai dengan struktur kurikulum kemarin yang sudah kita bahas, dia ada 3 jam pelajaran per minggu dan 1 jamnya adalah 45 menit. Nah, ini nanti menyesuaikan. Kalau teman-teman mengajar PAI di SMP 3 kali 40 menit. Kalau teman-teman mengajar PAI di SD berarti 4 kali 35 menit. Oke ya, kalau teman-teman mengajar sosiologi berarti di SMA ya, 2 kali 45 menit. Ini nanti menyesuaikan, karena tadi contohnya adalah mata pelajaran PAI, berarti PAI di SMA itu ada 3 jam pelajaran kali 45 menit. Nah, sekarang jumlah jam dalam semester ganjil sekarang. Jumlah jam dalam semester ganjil ya kita hitung. Ini ada berapa ini? Ada 3. Ini kan ada 3 ya. Satu minggunya kan ada 3 jam pelajaran. Nah, kalau satu semester ada berapa ini? Ada 15 ya ini. Kali yang ini. Kali jumlah minggu efektif ada 15. Berarti di sini 3 kali 15. Nah, berarti di semester ini ada berapa jam pelajaran? Di semester ini totalnya ada 45 ya. 15 kali 3 ada 45 jam pelajaran. Oke ya, ini untuk semester genapnya. Nanti semester ganjil mestinya lebih dari 45, karena kalau di semester genap itu kan waktunya agak pendek. Tadi ada pengurangan waktu digunakan untuk ujian kelas 12. Nah, sekarang di sini distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu itu kita isi kompetensi dasar atau materi, misalnya apa ya, di SMA misalnya ada bab 1 misalnya, kalau karena di sini boleh sebenarnya kan kompetensi dasar ya, KD-nya apa, misalnya iman pada malaikat misalnya ya, yang pada pertama itu biasanya di awal semester itu untuk PAI itu biasanya dia aspeknya Quran, misalnya Quran surat oke, ini tentang apa ya, kalau kelas 10 itu tentang apa ya, busana ya, busana muslimah. Nah, itu nanti kajiannya tentang Quran surat, nah misalnya Quran surat apa gitu ya. Nah, waktunya, terus kemudian ini, kemudian kita tuliskan untuk KD berikutnya, iman pada malaikat misalnya. Iman pada malaikat. Kemudian kita tuliskan semua ya, ini nanti teman-teman isi sesuai dengan KD-nya masing-masing. Di semester ini ada berapa KD misalnya. Nah, sampai di sini. Nah, di sini nanti kita baru bagi. Saya punya 45 jam pelajaran ini.
Nah, saya harus bisa mendistribusikan 7 kompetensi dasar ini jadi ke dalam 45 jam pelajaran. Nah, kira-kira materinya nanti ini diisi sendiri-sendiri. Nah, kita di sini kita hitung. Saya punya 45. Kira-kira materi 1 ini butuh waktu berapa jam pelajaran? Misalnya dia butuh 6, misalnya 6 jam pelajaran. Ini nanti satunya jam pelajaran ya. 6 jam pelajaran misalnya. Kemudian untuk materi yang kedua, iman pada malaikat. Dia butuh waktu berapa lama? Nah, ini misalnya karena materinya cukup banyak, dia 8 jam pelajaran. Oke, dan nanti ini dan seterusnya. Nanti teman-teman harus mengisi. Nah, dan di sini totalnya harus ketemu 45 jam pelajaran, teman-teman. Oke ya. Nah, kenapa? Karena di sini ini totalnya ada 45 jam pelajaran, maka di sini juga tidak boleh lebih dari jam 40, maaf, tidak boleh lebih dari 45 jam pelajaran. Oke ya, ini terkait dengan rincian analisis alokasi waktu. Nah, yang di dalamnya ada analisis alokasi waktu minggu efektif, distribusi minggu efektif, jumlah jam belajar, kemudian distribusi alokasi waktu semester genap. Nah, oke ya, ini kemudian di bawah ini diisikan tanda tangan sesuaikan dengan lembaga masing-masing. Oke, teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya silahkan teman-teman membuat analisis alokasi waktu. Oke, untuk harinya nanti coba kita sesuaikan. Oke ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang perlu kita diskusikan, bisa kita sambung lagi di e-learning. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.